Phoenix Darius Radio Station, hai, selamat siang. Terima kasih Bayu Prasetya. Bener ya, sekarang ada Dio Sandra yang akan nemenin kamu. Dan artinya kalau sudah Do yang muncul, pasti ada tamu spesial. Ngomongin tentang tamu spesial, ngomongin juga masalah masa depan. Di tengah perkembangan era digital saat ini, pendidikan itu merupakan wahana untuk mewujudkan mimpi dan juga mengubah masa depan menjadi lebih baik. Setuju dong? Dan saat ini tidak ada alasan lagi untuk tidak kuliah. Dan kuliah juga tidak harus mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan jarak dan juga waktu bukan menjadi hambatan. Dan hanya universitas terbukalah pilihan tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Jadi telah hadir di studio barengan sama Doi. Hari ini adalah dua staf dari UT Universitas Terbuka Denpasar. Ada Bapak Yono dan juga Ibu Made yang bakal bagi ilmu. Jadi sekali lagi Pak Yono, ini Bapak Ahmad Rudiono SE, beliau adalah staf dari Universitas Terbuka Denpasar. Ibu Nima Dewi Antari Sugiani SSI, Bu Made juga staf Universitas Terbuka Denpasar. Selamat sore. Ya, selamat sore. Aduh. Sore. Sudah makan siang Pak Yono, Bu Made? Sudah Ya? sudah. Oke, karena sudah makan siang, mudah-mudahan tidak ngantuk. Kita ganti dengan ngobrol. Ngobrol-ngobrol nanti mic-nya agak sedikit lebih dekat. Nah, jaraknya segini ya Pak ya. Biar saya bisa mendengar dengan jelas suaranya. Terus juga Viners yang lagi dengerin di mobil bisa mendengar suara kita dengan jelas. Karena memang obrolan ini sangat-sangat penting juga. Memperkenalkan kepada Viners juga gambaran umum mengenai universitas terbuka. Tadi di awal saya bilang adalah jarak waktu bukan jadi alasan untuk tidak kuliah. Gimana Pak Yono? Baik Bang Roy. Jadi mungkin memang banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai universitas terbuka itu apa, gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa universitas terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 ya, yang menjadi pelopor dalam menerapkan sistem belajar jarak jauh ya, di Indonesia. Ya. Ini perguruan tinggi yang mengusung konsep pendidikan tinggi terbuka. Maksudnya terbuka di sini terbuka bagi siapa saja yang memiliki ijazah setara dengan SMA ya, untuk kuliah tanpa memandang umur, usia gitu. Mohon maaf, tanpa memandang usia, tanpa memandang tahun ijazah juga. Oke. Itu maksudnya makna dari terbuka. Terus kalau berarti mungkin saya potong sedikit, berarti dia tidak akan kalau misal usia saya nanti 40 masih lanjut pun bisa ya. Oke. Bisa. Jadi universitas terbuka merupakan kampus yang karena menerapkan sistem jarak jauh, jadi pembelajaran tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi betul. Kapanpun bisa. Jadi ini cocok bagi pendengar ya, buat Viners ya. Buat Viners yang mau kuliah sambil lalu bekerja, tidak meninggalkan hobinya dan semacamnya karena pembelajarannya secara sistem jarak jauh. Oke, kan kadang beberapa alasan orang tidak mau kuliah karena takut meninggalkan pekerjaan, apalagi yang udah kerja ya Bu ya. Betul. Oke, jadi ini bukan alasan lagi seperti Pak Yono bilang tadi bahwa semua orang tuh bisa kuliah. Jadi tidak harus meninggalkan pekerjaan, justru bisa mensupport pekerjaan kita. Kan begitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang semua orang juga pengen kuliah dan yang menjadi keunggulan dari universitas terbuka, kan tadi Bapak bilang sempat inilah perguruan tinggi negeri di Bali ya. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi ini uniknya di UT itu tanpa melihat batasan usia. Mungkin kalau perguruan tinggi lain, apalagi ini negeri, gitu ya. Ini uniknya semua masyarakat yang memiliki ijazah setara dengan SMA atau lebih, misalnya D1, D2 dan D3 dan seterusnya. Gitu. Itu bisa kuliah di UT, bahkan paket C pun itu bisa kuliah di UT, walaupun UT itu adalah perguruan tinggi negeri. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, UT itu tanpa tes masuk. Oke. Jadi mahasiswa bisa langsung registrasi untuk mendaftar menjadi mahasiswa. Ya. Terus selanjutnya keunggulan bisa dibilang keunggulan itu ya. Itu ada pembebasan biaya uang gedung, ya. Jadi bebas untuk uang gedung sampai nanti bebas juga untuk biaya wisuda. Karena di UT sudah menerapkan yang namanya uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itulah yang mendasari itu, jadi nggak perlu ada belakang lagi ya. Selanjutnya mungkin yang ini akan banyak menarik, Viner gitu ya.
di UT itu tidak ada yang namanya skripsi. Tapi bukan berarti tidak ada tes atau tidak ngapa-ngapain, bukan berarti tidak ngapa-ngapain gitu ya Pak. Jadi kita ada mata kuliah pengganti skripsi, itu namanya ujian akhir program. Namanya ujian akhir program, bukan skripsi ya Pak? Bukan skripsi. Oke. Jadi ujian ini ujian terintegrasi ya, dari beberapa mata kuliah. Biasanya soalnya kayak kasus gitu ya. Itu pengganti ujian skripsi kita. Yang namanya tadi adalah ujian akhir program. Akhir program. Oke. Selanjutnya mungkin bagi Venus yang karena kesibukan kerja nih, saya pingin kuliah hanya mengambil beberapa mata kuliah di UT bisa. Sedikit pun, karena di UT tidak mengenal yang namanya istilah drop out. Nggak ada DO-nya. Nggak ada DO-nya. Jadi kapanpun mahasiswa mau tidak registrasi, misalnya semester 2 semester tidak registrasi misalnya, kapanpun dia siap untuk kuliah lagi, tinggal meregistrasikan mata kuliahnya itu aja. Karena tadi sistem tadi nggak ada DO-nya. Mengaktifkan saja. Dari Bu Made ada tambahan nggak sebelum kita nanti break dulu? Karena ke Ibu nanti saya punya banyak pertanyaan soalnya. Ada tambahan dari apa Pak Yono bilang? Boleh. Kalau di UT tidak mengenal tahun ijazah. Yang tadi oke. Tahun ijazah biasanya kalau di universitas lain kan dibatasi hanya 2 semester aja bisa daftar. Betul. Kalau di UT tidak memandang tahun ijazah, kapanpun bisa daftar, dan pendaftarannya pun 2 kali dalam 1 tahun, Kang Doi. Ya. Setiap semester menerima pendaftaran mahasiswa baru, Kang Doi. Oke. Jadi akan lebih mudah kita akses ke UT ya. Oke, Bu, nanti saya segmen berikutnya akan tanya-tanya banyak sama Ibu. Kan di segmen pertama sama Bapak ini udah banyak ngobrol ya. Jadi buat Viners juga yang penasaran seperti apa nanti kelebihan-kelebihan atau malah masih bisa daftar nggak kira-kira ya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Made dan juga Pak Yono. Jadi buat Viners tetap tune in di Phoenix Radio Bali. Masih di live on air bersama Universitas Terbuka atau UT Denpasar, dan masih ada Bu Made sama Pak Rudiono. Nanti kalau tadi saya sebenarnya udah ngobrol sama Pak Yono, banyak hal kita ngomongin tentang kelebihan UT dan udah dijelasin juga sebenarnya apa sih Universitas Terbuka. Nah, Bu, tadi kan kita sempat ngebahas ini tentang adalah sistem belajar jarak jauh yang diberlakukan sama Universitas Terbuka. Buat teman-teman yang baru dengerin biar ada bayangan sebenarnya artinya belajar jarak jauh itu seperti apa sih Bu Made? Boleh dibantu ya untuk jelasin ya. Terima kasih Kak Doi, pendengar Venus. Untuk sistem pembelajaran di UT itu tidak memperlakukan penjadwalan terpadu, artinya mahasiswa itu tidak datang ke kampus. Tidak tatap muka kayak kampus biasa-biasa ya. Oke. Di sini mengutamakan prinsip belajar mandiri. Nanti berdasarkan bahan ajar acuan Pak Doi ya. Oke. Berarti mahasiswanya bisa belajar di mana saja, kapan saja bisa belajar Kak Doi. Di samping itu juga Universitas Terbuka itu memfasilitasi mahasiswa untuk bantuan belajar. Bantuan seperti apa Bu? Seperti bantuan web ya. Tutorial berbasis webinar. Tutorial online. Ada juga tugas mata kuliah Kak Doi. Itu semua melalui online. Jadi dari web tadi tutorial webinarnya, online-nya sampai tugasnya dilakukan secara online. Jadi tidak tatap online, muka. semua kegiatannya dilakukan online. Tetapi ada juga sih tatap muka Kak Doi. Tergantung permintaan mahasiswa juga. Misalnya kalau lagi kesulitan dalam satu mata kuliah, bisa mengajukan untuk tutorial tatap muka gitu. Ya. Secara mekanisme berarti seperti Bu Made bilang sebenarnya kan memang tidak ada tatap muka, tapi ketika saya ngerasa kurang puas atau mungkin ilmu saya belum, bisa request atau bisa melakukan permintaan ke tim atau dosen ya untuk melakukan tatap muka. Permintaan itu juga harus ada kelompoknya Kak Doi. Itu minimal ya 20 mahasiswa baru dilakukan tatap muka. Iya, kalau cuma satu orang nanti les private jadinya. Itu biasa sih pertemuannya hanya 8 kali Kak Doi. 8 kali. Sabtu Minggu biasanya pelaksanaannya.
jadi minimal 20 orang. Iya. Biasanya dilakukan Sabtu Minggu. Iya, benar. Dengan permintaan tadi ya Bu ya, yang dipastikan untuk bisa melakukan untuk kegiatan belajar tatap muka. Tapi selebihnya adalah bisa dilakukan mandiri. Berarti sebenarnya di tengah kemarin kan gara-gara pandemi kita semua anak-anak online. Yang dulu tidak online pun akhirnya online. Tapi UT sendiri sebenarnya udah dari awal prepare untuk ini ya. Online. Karena kita bisa belajar sambil ngapain. Karena yang tadi seperti Pak Yono bilang bahwa anak-anak UT itu bukan hanya yang baru belajar, tapi ada yang udah kerja. Jadi untuk memaksimalkan semuanya bisa lakukan seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Tapi kalau program studi yang disediakan universitas terbuka apa aja Bu? Apakah kalau program studinya ada fakultasnya ada 4. Fakultas ada 4, oke. Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, sama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Oke. Jadi kan ada terdiri dari 44 program studi. Jadi dari 4 fakultas itu ada 44 prodi. Studi, ya. Untuk diploma, sarjana, magisternya. Oh, sampai magister ada Bu? Ada Kak Doi. S3 juga ada. Ya. Oke. Jadi kebayang ya Finersia di situ ada 4 fakultas tapi prodinya sendiri sampai 44 dari diploma 1 sampai S3. Ya. Oh wow, lengkap ada di situ. Dan ini tapi sudah terakreditasi. Nah, itu saya baru mau nanya. PT semua rata-rata sudah A, Kak Doi. Oke, sudah terakreditasi dari Ban PT dan rata-rata A. Iya benar Kak Doi. Jadi udah terjamin kalau masalah mutu dan juga kualitas ya. Karena memang ini adalah ragu lagi. Benar, tidak usah diragukan lagi gitu ya Bu Made ya. Wow, makin penasaran sih kalau misalnya Finers juga baru dengerin tadi udah dibilang UT itu apa, terus kelebihannya apa atau keunggulannya apa. Terus ternyata kalau ngomongin tentang sistem belajarnya memang kita diarahkan untuk mandiri, tetapi sangat ada kemungkinan ketika bisa memenuhi kuota misalkan untuk kerja bareng sama teman-teman minimal 20 orang bisa dilakukan tatap muka di hari weekend, Sabtu Minggu gitu ya Bu ya. Di samping itu juga ada 4 fakultas di mana ada 44 program studi dari diploma 1 sampai dengan S3 itu bisa dilakukan di situ. Apalagi mungkin ngambil keguruan, mungkin tadi ada ilmu politiknya juga, hukum ilmu Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial. Jadi lengkap ada di situ ya. Wow, sangat lengkap. Tapi nanti tolong dilengkapi Pak Rudiono. Saya masih punya banyak pertanyaan Pak Yono mengenai misalkan berapa biaya kuliah. Saya kan juga pengen tahu. Jadi prepare dari sekarang. Karena kan di Denpasar masih ngontrak ya Pak ya. Jadi saya biar bisa menyeimbangkan antara gaji, kontrak dan juga masalah pendidikan. Karena menurut saya seperti kita bilang tadi itu sangat penting dan tidak ada halangan lagi kita nggak kuliah. Karena UT sendiri sudah memfasilitasi itu, menyediakan semuanya spesial buat kita. Dan masih ada Dodio Sandra di live on air bersama UT Denpasar. Tadi kan kita ngomongin tentang UT. Buat kamu yang belum tahu, tadi udah kita kasih gambarannya seperti apa. Terus masalah program studinya, fakultasnya ada apa. Tapi yang mungkin belum kita bahas adalah masih bisa daftar atau enggak dan kira-kira biaya kuliahnya berapa. Saya ke Pak Yono dulu sebelum ke Bu Made. Karena di segmen berikutnya sebelumnya kita ngebahas banyak hal sama Bu Made ya Bu ya. Ngomongin tentang fakultas, pokoknya dari diploma sampai dengan S3 pun bisa. Nah, Pak Yono, sekarang saya ngomongin tentang masalah biaya. Di mana-mana kan seperti saya bilang, saya masih ngontrak juga di sini, kerja, tapi pengen mengupgrade masalah pendidikan karena menurut saya pendidikan itu nomor 1. Kira-kira bisa nggak ya saya kuliah di sini dan estimasi mungkin masalah biaya seperti apa, Pak? Oke, baik, Bang Doi. Untuk Finar, jadi untuk biaya kuliah di universitas terbuka itu mulai dari 1.300.000 untuk sistem paket. Sistem paket. Ya, per semesternya itu 1.300.000. Jadi itu per semester berarti 6 bulan. Betul. Jadi kalau Piner ini jadi per bulannya itu bisa nabung 200 sekian lah. Betul. Untuk bisa kuliah di UT. 1,3 bagi 6 aja lah ya, gitu. Sesederhana itu ya Pak ya. Oke, lalu. Jadi biaya 1.300.000 itu udah termasuk biaya buku. Kalau kita menyebutnya modul. Oke. Juga termasuk biaya ujian dan layanan belajar yang tersedia. Itu misalnya tadi disampaikan layanan belajar yang tersedia itu tutorial online. Nah, itu udah termasuk itu. Tugas mata kuliah juga sudah termasuk itu. Jadi 1.300.000 sudah termasuk layanan belajar itu. Dari buku ujian kayak gitu-gitu Pak ya. Namun apabila mahasiswa hendak meregistrasikan mata kuliah, itu ada biaya persatuan. Per SKS. Per SKS-nya, oke. Jadi per SKS-nya itu kalau di UT mulai 36.000 itu sampai 55.000. Per SKS-nya. Oke.
Selain itu untuk di luar itu biasanya untuk pendaftaran awal di registrasi, itu ada registrasi admisi di kita namanya, itu bayar 100.000. Oh 100.000 aja masih bisa Pak? Ya masih bisa lah, dan itu tidak ada biaya lainnya. Misalnya ada kita biaya misalnya gedung nggak kena. Oke. Biaya lainnya pokoknya layanan belajar udah nggak kena lagi. Misalnya minta KHS ya, studi setelah mau cetak nilai semacamnya itu udah nggak masuk di situ ya. Cukup yang tadi Bapak bilang aja. Oke, di awal misalnya administrasi ya di mana-mana sebenarnya kayak biaya pendaftaran ya ada gitu ya. Oke, tapi tidak sampai bikin tekor juga gitu. Terus cara daftarnya sendiri seperti apa Pak di UT? Jadi cara daftarnya kita sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan ya. Bisa dengan cara online. Oke. Ya. Kalau online kita bisa menggunakan alamatnya di sia.ut.ac.id. Oke. Dan untuk sekarang itu dibuka sampai tanggal 16 Agustus. 16 Agustus Kak Doi. Oke, sampai 16 Agustus masih dibuka. Masih dibuka pendaftarannya. Jadi kalau di UT itu pendaftarannya 1 tahun 2 kali. 1 tahun. Makanya kita bilang pendaftarannya itu sepanjang tahun. Iya, seperti Ibu bilang tadi ya. Oke, lalu kan tadi Bapak ada bilang 2. Tadi yang pertama lewat SIA. Yang kedua bagi yang kesulitan misalnya, kesulitan untuk ngupload dan semacamnya datanya, itu bisa langsung ke kantor kita. Oke. Kantor UT kita itu ada di Jalan Gurita nomor 11 di Sesetan. Lapangan Pego masuk. Oh iya tahu. Jalan Gurita masuk di situ ada universitas terbuka. Ya. Oke, misalnya berarti juga ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, langsung aja ke sana bisa. Oke, kadang orang-orang kita kan misal ke skip ngebaca, mungkin alangkah lebih bagusnya bisa datang ke kantor langsung ya. Oke, jadi Finers untuk masalah pendaftaran bisa ada 2 jalur. Yang pertama adalah kamu bisa klik ke website di sia.ut.ac.id atau langsung datang ke kantornya UT Denpasar. Ada di Jalan Gurita nomor 11 Sesetan Denpasar. Jadi kira-kira apa saja yang perlu dibawa atau dipersiapkan Pak nanti? Yang perlu dibawa hanya kopi ijazah ya. Kopi ijazah terakhir dan transkrip nilainya yang dilegalisir. Yang udah dilegalisir. Udah dilegalisir dan capnya basah. Oh, cap basah. Oke. Bukan fotokopian. Iya. Capnya basah. Oke, masih standar sih Pak, emang segitu ya. Emang kayak gitu. Terus selanjutnya ada fotokopi KTP. Fotokopi KTP, terus bawa pas foto itu 4x6 itu 1, 3x4 itu 1. Oke, 4x6 1, 3x4 1. Saya punya 10 Pak. Yeah. Orang dicetak kan harus 12 kan nyetaknya ya. Selanjutnya ada juga yang terakhir cuma materai aja yang 10.000 itu aja. Materai untuk surat pernyataan. Oke, baik. Jadi sesimpel itu dan segampang itu sebenarnya kalau memang Finers tertarik untuk mengupgrade diri, pengen lanjutin kuliah. Mungkin kemarin-kemarin masalah dana masih agak kurang gitu, tapi akhirnya tahu juga karena Pak Yono tadi sempat bilang kalau masalah estimasi biaya yang dikeluarin itu berapa. Terus masalah kebutuhan administrasi yang harus dipersiapkan juga nggak detail-detail banget karena tadi sempat kita ngomongin tahun ijazah juga itu tidak ada batasan Ibu ya. Tidak ada batasan. Jadi kalau misalkan udah lulus 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, it's okay aja bisa gabung langsung di universitas terbuka. Meskipun sudah tua boleh kuliah. Kita tetap berjiwa muda sih Bu ya. Iya. Yang penting masih semangat untuk kuliah. Betul. Walaupun kantong mata sudah muncul tapi tetap semangatnya yang luar biasa. Nah, saya ke Bu Made. Bu Made untuk ngasih lulusan sendiri di dunia kerja seperti apa kalau lulusan UT Bu? Kalau sepengamatan Ibu kan udah dari lama banget di UT. Ya, Kak Doi, pendengar Finers, untuk lulusan Universitas Terbuka khususnya di Provinsi Bali ini sudah Pak Doi sudah tercatat memiliki alumni sekitar 29.000 lebih sudah. Dan alumni UT ya. Oke, alumni UT. 29.000 ini. 29 ribuan lebih. Oke. Dan setiap semester itu meningkat terus jumlah mahasiswanya Kak Doi. Seperti sekarang ini sudah sampai untuk sebelum 16 Agustus ini sudah 2.000 lebih ini yang gini. Yang apply. Iya, sudah bayar admisi ini. Sudah 2.000 lebih ini. Oke. Terus untuk yang kerja. Jangan ragu lagi kemarin penerimaan CPNS tahun 2019. Anak-anak UT paling banyak yang lulus. Luar biasa. Dan sudah mencapai
Yang diterima CPNS sudah itu lebih. sehingga memecahkan rekor muri. Rekor muri tahun 2021. 2019 untuk jadi CPNS-nya. Oke, wow, luar biasa. Berarti masalah prospek kerja ketika saya tadi ya udah tidak diraguin lagi dong. Tidak diragukan. Oke, apalagi memang seperti Ibu bilang tadi adalah prestasi memecahkan rekor muri sehingga lulusan universitas terbuka berarti punya Tidak kualitas, diragukan lagi, punya ya. daya saing yang memang sangat-sangat berani Iya. bersaing di dunia kerja ya. Masih ada Doi yang nemenin kamu, masih ada Pak Yono dan juga Bu Made dari Universitas Terbuka. Tadi kita ngebahas adalah masalah biaya estimasinya. Terus ngomongin juga gimana sih kalau misalnya udah lulus masalah pekerjaan, ternyata tadi sudah sampai memecahkan rekor muri dengan yang keterima cukup banyak dari UT sendiri di tahun 2019 itu adalah 29 orang ya Bu ya. 29 dari alumni. 29.000 lebih sudah alumni UT. Oke, dari alumninya sendiri udah lebih dari 29 ribuan, tapi kemarin 2019 memecahkan rekor muri, luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita belum ngomongin untuk kontaknya. Kita baru ngomong tentang alamat kantornya saja. Nanti kan beberapa masyarakat kita atau teman-teman Finers ada kesibukan yang lain. Boleh nggak kira-kira dihubungin WhatsApp atau kemana? Boleh nggak sih Bu? Boleh Kak Doi. Oke, boleh di-share dulu. Pendengar Finers, nanti bila masih belum jelas tentang UT, bisa nanti menghubungi ke WhatsApp 089 747 50077. Oke. Saya ulang lagi ya. Bisa menghubungi ke WhatsApp 089 747 50077. Oke, sudah jelas. Lalu Bisa ke Instagram UT_Denpasar. Bisa juga ke webnya ya, ke www.ut.ac.id. siap. Di samping itu bisa lewat Facebook juga bisa Di ya. Facebook juga bisa ya. Ya. Oke. Universitas Terbuka Denpasar. Facebooknya. Universitas Terbuka Denpasar, tinggal di search berarti di Iya. situ ya. Oke, dari Bu Made ada statement terakhir yang ingin disampaikan kenapa misalkan teman-teman atau masyarakat harus gabung ke UT? Ada yang ingin disampaikan? Pokoknya ditunggu aja di UT. Iya, saya tunggu ya Oke. kehadirannya di UT ya. Siap. Dari Pak Yono ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup tampaknya hari ini dan terima kasih banyak Pak Yono, Bu Made juga udah berbagi banyak informasi hari ini. Nanti kalau kembali bekerja lagi hati-hati di jalannya. Terima kasih. Kak Doi. Iya, Mendengar terima Finers, kasih. terima kasih. Thank you buat Finers juga yang dengerin.